sekalipun bagian benar ini sedikit kosong, tapi kita mengurangi kita untuk melihat Tuhan. Saya selanjutnya kita berdiri, kita menjalankan ibadah ini. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan karena pagi ini kami bersama-sama kembali di gereja untuk memuliakan nama Tuhan. Kami percaya kami siap diberkati oleh Tuhan. Ibadah kami hari ini baik pujian, saksian, firman Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Maka kita bisikan ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Jadi silakan duduk. Ibadah selanjutnya akan dipimpin oleh Bapak. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Terus ikut pada hari ini. Segala berkat anugerahnya yang terus Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Salah satu perkataan Paulus ini dikatakan dalam Alkitab. Kita video. Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini adalah statement yang disampaikan oleh Paulus. Kehidupan dan mati adalah keuntungan. Sebab itu bagi hari ini kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan terus masih memberikan kesempatan dalam kehidupan kita boleh menikmati anugerahnya sampai hari ini. Jangan hanya bersyukur kita pada hari ini. Satu pujian yang mengantar kita dengan bersyukur kita. Yesus Engkau Juru Selamatku. Kalau kita harus berjalan dalam lembah kekelamatan, tapi di hadapan Tuhan yang terus menolong kehidupan kita.
kasih ya Tuhan Yesus, Kau rela mati di atas kayu salib untuk menembus dosa-dosa kami. Kalau kami sampai hari ini masih tak kuat, masih tetap ada untuk melakukan tayangan ini, bahkan boleh berdiri bersama-sama untuk memuji Tuhan di tempat ini, semua akan anugerah Tuhan yang secara cuma-cuma diberikan dalam kehidupan kami sebagai orang berdosa ini. Tapi terima kasih ya Tuhan, Kau Allah yang terus tetap melihat kami sebagai sesuatu yang berharga untuk Tuhan pertahankan. Terima kasih ya Tuhan, kalau hari ini kami boleh menikmati semuanya, sekalipun suka sekalipun duka kami alami, kami tetap mau mengatakan bahwa Tuhan baik dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau Allah yang begitu baik. Terimalah doa syukur kami pagi hari ini, sebab doa ini kami persembahkan di dalam nama Yesus yang telah menjadi Tuhan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan. Kita sangat bersyukur pagi hari ini, sebab Allah yang telah mati di atas kayu salib, yaitu Juru Selamat kita yaitu Yesus Kristus, telah datang ke dunia ini untuk menjadi pertemanan bagi kita dengan Allah. Sebab itu kita akan nyanyikan pujian ini dan berucapkan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari kita terus berjalan bersama dengan Tuhan Yesus dalam segala keadaan hidup kita. Berjalan dengan Yesus setiap hari. Kita mulai dengan pujian, oh syukur dosaku diampuni. Terima kasih.
Sebab itu pagi hari ini jadikan nyanyian bala keselamatan nomor 173. Setelah ayat pertama dan keduanya, saya berikan kesempatan bagi siapa saja yang ingin membagikan kesaksian ataupun pujian bagi hari ini. Setelah ayat pertama dan keduanya. Yang mungkin masih dalam mempersiapkan diri, ayat kedua dan keduanya, satu kesempatan lagi saya berikan. Ya, kalau tidak ada, kita akan lagi belum saksian sampai di sini. Setelah ketiga dan keduanya sebagai kesaksian kita bersama-sama.
merupakan pribadi kita untuk mendengarkan bagian firman Tuhan pada hari ini yang disampaikan oleh apa yang kita sekalian. Namun sebelum Ibu Maya Sri Gunadi Batu akan mungkin kita lakukan firman Tuhan sekaligus akan menyampaikan firman Tuhan, nyanyikan suatu pujian, bunyian haleluya. Setelah pujian ini kami berikan kesempatan untuk Ibu Maya menyampaikan firman Tuhan dan doa.
Perjalanan kehidupan kita di tahun 2026 yang baru kita jalani kurang lebih 2 bulan ya. Seminggu lagi kita akan jalani di bulan Februari ini, karena bulan Februari berakhir di tanggal 28. Kita sudah jalani selama kurang lebih 2 bulan. Nah, sebagai manusia yang masih banyak keterbatasan, kelemahan, pasti dalam menjalani kehidupan yang 10 bulan lagi kita akan lalui, rasa khawatir itu ada dalam kehidupan kita, sekalipun semua sudah kita percayakan kepada Tuhan ya. Apalagi kalau kita melihat keadaan yang ada di sekeliling kita. Terkadang iman kita mulai goyah karena melihat peristiwa-peristiwa di sekitar kita, berkaitan dengan harga bahan pangan misalnya. Kalau kita ke pasar, ibu-ibu, harga cabai sekarang 100 lebih ya. Kalau kita ke pasar, bawang 200 beda cabai, bawang merah dan bawang putih, belum sayurnya, belum lauknya dan sebagainya.
Pasti kita akan sebagai manusia, sekalipun kita sudah mempercayakan semuanya kepada Tuhan, kita akan khawatir ketika kita tahu penghasilan kita setiap hari. Kita tahu kemampuan kita dalam hal keuangan yang kita miliki atau yang kita peroleh dalam kita bekerja. Kita akan merasa bahwa kebutuhanku tercukupi atau tidak, kebutuhanku terpenuhi atau tidak, dan kita mulai khawatir, kita mulai goyang, kita mulai mengatakan, aduh, jangan-jangan sepanjang bulan yang akan saya jalani kembali lagi ini, kita nanti akan tidak mampu untuk makan atau tidak mampu kita menjalani kehidupan ini. Banyak kekhawatiran-kekhawatiran kita yang kadang mewarnai kehidupan kita ketika kita menjalani kehidupan yang kita jalani. Buang khawatir berlebihan, itu judul perenungan saya pada pagi hari ini. Buang khawatir berlebihan. Sebagai anak Tuhan, kekhawatiran itu sebenarnya tidak boleh terlalu timbul dalam hati kita, karena di dalam Yeremia 32 ayat yang ke-27, Tuhan berfirman, sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk, adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Jika Tuhan sudah menyatakan demikian, untuk apa kita khawatir? Jika Tuhan sudah mengatakan demikian, untuk apa kita khawatir? Khawatir itu wajar-wajar. Tapi kalau terlalu berlebihan, justru akan membuat kita tidak tenang, membuat kita tidak nyaman dalam kita menjalani kehidupan kita setiap hari. Kekhawatiran mengenai hidup ini sesungguhnya tidak boleh menguasai hidup orang percaya, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ada beberapa hal penting yang membuat kita tidak khawatir yang berlebihan yang akan kita jalani. Pagi hari ini ada 3 poin yang akan saya sampaikan. Hal penting yang membuat kita tidak perlu khawatir untuk berlebihan. Yang pertama yaitu pertolongan Tuhan. Kita tidak perlu merasakan khawatir yang berlebihan, karena pertolongan Tuhan itu pasti akan kita alami. Di ayat yang kedua mengatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Mazmur ini, di Mazmur nomor 121 yang telah kita baca, merupakan salah satu nyanyian ziarah yang dinyanyikan oleh umat Israel. Mazmur ini dinyanyikan oleh umat Israel ketika mereka berjalan menuju ke Bait Allah. Nah, dalam perjalanan tersebut, saudara-saudara, kalau kita membaca, ada ancaman, ada perampok, ada binatang buas, ada cuaca ekstrim dan lain sebagainya. Pemazmur sangat mengerti bahwa tidak ada yang bisa dapat diandalkan selain Tuhan. Pemazmur melayangkan matanya ke gunung-gunung untuk mendapatkan pertolongan, namun tidak ada pertolongan itu dia dapati. Tidak ada pertolongan yang ia terima. Pemazmur memakai kata gunung-gunung. Kenapa memakai kata gunung-gunung? Sebagai gambaran bahwa dia sedang mencari alternatif atau pilihan untuk menemukan sumber pertolongan yang lain. Namun kembali lagi ia mendapati bahwa tidak ada yang seperti Tuhan. Nah, saudara-saudara, Mazmur ini di ayat ke-1 berbicara tentang kekhawatiran manusia. Allah adalah pencipta, pemelihara. Jika ia menciptakan langit dan bumi, maka ia juga akan memelihara hidup kita. Kekhawatiran itu akan muncul saat kita lupa siapa Tuhan kita. Kadangkala ketika kekhawatiran itu lebih besar meliputi hati dan pikiran kita, maka kita lupa siapa Tuhan kita. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam hidup ini Tuhan akan selalu menolong kita, sebab Dia adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita sendirian saat kita menghadapi pergumulan ataupun tantangan. Justru yang sering kali kita yang meninggalkan Tuhan ketika kehidupan kita dalam keadaan baik-baik saja, tetapi
ketika kehidupan kita tidak baik-baik saja, acap kali kita selalu memanggil nama Tuhan. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan memiliki banyak cara untuk menolong kita. Tuhan dapat menolong kita dengan caranya yang unik dan ajaib, yang kita anggap tidak mungkin, tetapi itu mungkin bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan memiliki berbagai macam cara untuk menolong umatnya keluar dari setiap persoalan, keluar dari setiap permasalahan, keluar dari setiap pergumulan yang sedang dihadapi. Apa yang kita pikirkan dan harapkan akan terjadi, belum tentu itu yang terbaik seperti yang Tuhan berikan kepada kita sebagai jalan keluar. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kadang-kala kami di Panti untuk secara ukuran berkat, kami sudah sangat mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Untuk bahan sembako, makanan kami tercukupi, saudara-saudara. Tetapi kadang-kala dalam satu bulan itu kami kan tidak hanya butuh beras saja, tetapi kami juga butuh lauk, butuh operasional Panti. Tetapi kadang-kala dengan caranya Tuhan, kadang-kala tidak dapat kami selami. Kadang-kala setelah kami berdoa, ada saja cara Tuhan mengirim berkat-berkat itu, dan itu berapa kali terjadi. Belum sampai 5 menit kami berdoa, biasanya bersama dengan Bapak di kamar, berkat Tuhan itu datang. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ingat bahwa rancangan dan jalan Tuhan sering tidak terselami. Sebab Tuhan memiliki banyak cara untuk menolong umatnya. Tuhan selalu memiliki cara yang terbaik untuk menolong kita. Walaupun seringkali cara Tuhan berbeda dengan cara kita, tetapi percayalah kepada Tuhan. Kita 10 bulan kita akan jalani di tahun 2026. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Barangkali besok Tuhan sudah panggil kita tidak akan pernah tahu. Kita tidak akan pernah tahu perjalanan kita. Apakah nanti setelah pulang gereja ini Tuhan panggil kita tidak akan pernah tahu, saudara-saudara. Tadi malam Bapak memimpikan saya, dia menangis. Dalam mimpi itu saya memang lihat dia berteriak kayak menangis. Lalu saya katakan, saya lakukan Bapak, kenapa Pak? Lalu dia terbangun, lalu saya lihat dia kaki sudah dingin, gemetar. Lalu dia katakan, mas saya mimpi mau jatuh di dalam jurang. Jadi di dalam jurang tidak tertolong lagi. Itu cuma mimpi. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tidak akan pernah tahu perjalanan hidup kita. Kita harus melihat bahwa semua pertolongan bagi kita tersedia di dalam Allah, di dalam kuasa dan kebaikannya, di dalam pemeliharaan dan anugerahnya. Dari Dialah kita harus mengharapkan pertolongan itu datang. Sebab ketika kita berharap dari Dia sang pemilik hidup itu pertolongan datang, maka kita tidak akan pernah mengalami kekecewaan. Pertolongan pun ialah dari Tuhan. Pertolongan yang kita harapkan itulah yang dikirimnya, dan dari Dia pula lah, saudara-saudara, kita mengharapkannya dengan cara dan waktunya sendiri. Tidak ada makhluk yang dapat menghalangi atau mencegahnya ketika Tuhan mau berkarya, ketika Tuhan mau memakai kita, ketika Tuhan mau bertindak dalam kehidupan kita. Hal penting kedua yang membuat kita tidak perlu khawatir secara berlebihan dalam bagian pembacaan firman Tuhan di ayat yang kelima dan ayat yang ke-8, kita akan merasakan penjagaan Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Penjagaan Tuhan yang akan kita terima, penjagaan Tuhan yang akan kita alami, penjagaan Tuhan yang akan kita rasakan dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah mengalami pertolongan Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Tuhanlah penjagamu. Bagian firman Tuhan ini mengatakan, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Di ayat yang ke-5, Tuhan di ayat yang ke-8 mengatakan, Tuhan akan menjaga keluar masukmu
dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kata menjaga dalam perikop ini berulang-ulang sebanyak 6 kali dikatakan. Kedua ayat firman Tuhan ini sangat jelas mengatakan kepada kita bahwa Tuhan akan senantiasa menjaga kita. Tuhan memberikan jaminan perlindungan kepada kita. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, seorang presiden akan dikawal dengan puluhan pengawal. Di mana saja ia melakukan perjalanan, di mana saja ia berada, para pegawai presiden itu akan menjaga agar selalu terlindung dari hal-hal yang tidak diinginkan. Pertanyaannya, apakah penjagaan manusia bisa 100% terjadi dalam kehidupan kita? Apakah penjagaan bisa kita jamin 100% aman terjadi dalam kehidupan bagi presiden? Tentu tidak, saudara-saudara. Manusia memiliki kelemahan. Manusia butuh istirahat. Jadi sekalipun ia seorang pengawal yang setia, pasti dia butuh istirahat. Dia butuh untuk berkumpul dengan keluarga. Dia memiliki kelemahan. Tidak mungkin 24 jam dia akan hidup. Dia tidak akan mampu untuk mengawal presiden setia. Akan tetapi saudara-saudara, penjaga kita adalah Tuhan. Maka di mana saja kita akan aman. Tuhan memang tidak terlihat oleh mata secara mata jasmani, tetapi kita percaya sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus bahwa Tuhan pasti menjaga kita. Dia ada bersama-sama dengan kita. Ketika kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka penjagaan Tuhan tidak terlihat oleh waktu, tetapi Tuhan menjaga kita selama-lamanya. Penjagaan Tuhan bukan karena kita pantas, saudara-saudara. Sekali lagi saya katakan, penjagaan Tuhan terjadi dalam hidup kita bukan karena kita pantas, tetapi karena kasih-Nya di dalam Kristus ini. Di dalam Yesus, realita hidup sehari-hari Tuhan juga akan menjaga. Jalani hidup ini dengan keyakinan bahwa Tuhan akan tolong kita. Hal ketiga yang penting yang membawa kita untuk tidak khawatir secara berlebihan, perlindungan keselamatan dari Tuhan. Di ayat yang ke-7, selain menolong dan menjaga, Tuhan juga senantiasa memberikan perlindungan dan keselamatan di dalam diri saya dan juga saudara-saudara sekalian. Di ayat yang ke-7 mengatakan, Tuhan akan melindungi engkau terhadap segala kecelakaan. Dia akan menjaga nyawa. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, apakah ini berarti orang percaya tidak pernah mengalami kesulitan? Ketika perlindungan dan keselamatan Tuhan itu berikan dalam hidup kita, pertanyaannya, apakah orang percaya tidak akan pernah mengalami kesulitan? Kita tetap hidup di dunia berdosa, saudara-saudara. Kita tetap mengalami penderitaan, tetapi tidak ada penderitaan yang memisahkan kasih Allah dalam hidup kita. Ayat ini dengan tegas mengatakan bahwa Tuhan menyediakan perlindungan dan keselamatan bagi kita. Manusia memiliki banyak kelemahan. Ketika manusia bekerja, manusia bisa saja lupa, saudara-saudara, dan lalai dalam bekerja. Dan setiap saat dalam hidup kita selalu ada bahaya. Tetapi Tuhan jaga, memberi perlindungan dan keselamatan bagi kita. Tuhan akan selalu melindungi kita dari segala kelemahan kita. Kelemahan kita akan dikuatkan oleh Tuhan. Berikan hidup kita hanya kepada Tuhan. Sebab di dalam Dia ada perlindungan dan keselamatan yang akan Tuhan nyatakan.
serahkan di dalam kehidupan. Bukankah sampai hari ini pertolongan Tuhan tidak pernah berubah? Kita tetap boleh Tuhan. Kita tetap boleh merasakan pertolongan itu, sekalipun mungkin sulit dalam perjalanan kehidupan yang kita lalui. Kalau kita mengingat kehidupan kita sebelumnya, maka kita akan menyadari bahwa sesungguhnya perlindungan dan keselamatan Tuhan itu sudah terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan yang akan memberi pertolongan dengan sempurna dalam kehidupan kita. Ia akan menjaga kita, Ia akan menopang kita. Tuhan yang akan selalu memberikan perlindungan yang aman dalam kehidupan kita. Kalau kita berlindung kepada manusia, maka kita akan kecewa. Tetapi ketika kita berlindung kepada Tuhan, maka keselamatan itu akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Kita harus bangga Tuhan yang kita sembah, yang kita layani, yang kita panggil di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang adalah sumber pengharapan orang percaya. Ada ilustrasi seorang pendaki gunung terikat oleh pengalaman dengan pemandu yang profesional. Ia bisa tergelincir, tetapi ia tidak akan jatuh ke jurang, karena ada tali pengaman yang kuat yang akan mengikat dia untuk lebih berjalan ketika dia memakai pemandu yang profesional. Sebagai orang percaya, Kristus adalah tali pengaman, tali keselamatan. Kita bisa tergoncang, tetapi tidak akan binasa. Kita akan bisa jatuh, tetapi tidak akan sampai tergoncang. Kita akan mengalami kesulitan, tetapi Tuhan tidak akan mengalami. Kita akan mengalami kekurangan, tetapi Tuhan akan mencukupkan. Bagaimana kita mengatasi kekurangan? Arahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan. Arahkan pandangan dari masalah itu dan kita fokus ke Tuhan. Mazmur 121 mengajarkan bahwa kita tidak berjalan sendirian dalam perjalanan hidup yang terjadi. Tuhan adalah penjaga yang tidak pernah tertidur. Jika hari ini saudara khawatir tentang keluarga, tentang masa depan, tentang pekerjaan, tentang pelayanan, tentang pendidikan, tentang perkuliahan kita, mari kita serahkan kepada Tuhan. Mari kita arahkan hidup kita kepada Tuhan. Tugas kita adalah dengan penuh pengharapan, sebab Tuhan penjagamu dan segala sesuatu yang membahayakan hidupmu itu tidak akan terjadi ketika Tuhan berbicara. Mari kita belajar menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, hidup di dalam iman, berjalan dalam kehendak Tuhan sebagai umat yang dijaga oleh Tuhan. 10 bulan lagi program kita akan jalani. Serahkan diri kita hanya kepada Tuhan. Tuhan dimuliakan, kita diberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kembalikan kita dalam kekudusan. Terima kasih Tuhan, karena firman Tuhan pada pagi hari ini kembali mengingatkan kami memberikan kematian di hari ini. Karena kami mesti akan mengalami pertolongan Tuhan, penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan dan keselamatan Tuhan. Ketika kami mempercayakan tidak akan pernah tahu apa yang terjadi dalam kehidupan. Hari ini mungkin kami baik-baik saja, besok kami akan jatuh, bahkan besok akan kami mengalami pergumulan dan pergumulan. Tapi keyakinan iman kami, ketika kami serahkan kepada Tuhan, maka tidak ada yang dapat memisahkan kasih Tuhan itu. Kami akan mengalami pertolongan, penjagaan dan keselamatan itu
Karena kami gagal terus mempercayakan kehidupan kami kepada Tuhan karena Tuhan. Berikan kebenaran layanan kami, supaya kekhawatiran itu tidak terus menjadi bagian dari kami. Tolong kami, mampukan kami untuk kami menjalankannya kami tahu besok dan seterusnya Tuhan akan memberkati hidup kami. Tuhan akan menjaga kami, Tuhan akan memberi pertolongan kami, akan memampukan luar biasa kami. Engkau tahu hari-hari yang kami lalui di dalamnya. Kadang-kadang kami diperhadapkan dengan sebuah persoalan, sebuah tantangan, sebuah pergumulan, kesulitan hidup. Tapi kami bersyukur sampai detik ini kami bela, karena Tuhan tidak pernah tinggal. Tuhan ada dan setia. Kami salah dan dosa kami, Tuhan ini kami alaskan hanya di dalam Yesus. Terima kasih untuk firman Tuhan yang tadi disampaikan oleh Ibu Maya kepada sekalian. Kita akan melanjutkan ibadah kita pagi hari ini dan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Nyanyian Keselamatan nomor 24. Mungkin ayat ini ayat dan kornya sambil menyanyikan pujian ini ada kesempatan untuk kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan karena kami boleh menyembah Tuhan pada kesucian pada hari ini dan juga dalam menyenangkan Tuhan. Saya semoga kami memberikan persembahan dan juga hari ini kepada Tuhan. Saya semua persembahan dimuliakan Tuhan dan beri persembahan kami. Terima kasih untuk semuanya. Pagi hari ini kami berdoa bagi teman-teman Tuhan yang tidak sempat hadir karena kondisi kesehatan mereka atau mereka dalam bepergian. Kami tahu bahwa cara menolong bertahan kehidupan mereka. Sakit menjamah, kuasa tidak terbatas itu dengan kuasa Tuhan yang ajaib, segala upaya melalui obat-obatan, makanan,
sebab itu sekali lagi kami menyerahkan bagi semua umat-umat Tuhan yang sakit, kemudian terjadi kehidupan mereka. Terima juga dalam doa bagi acara mereka kepada orang kami, saudara saudara yang programkan yang mendekati ini sehingga semua berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa secara khusus untuk bangsa dan negara kami, mencintai baik ada di negara ini, percaya juga bahwa semua akan bermanfaat. Secara khusus kami berdoa untuk para pemimpin kami. Berikan mereka visi, berikan mereka kebenaran dari Tuhan, supaya mereka dapat memimpin bangsa ini. Oh Tuhan, jalan yang kau Tuhan, berdoa juga kegiatan-kegiatan Polri Indonesia, baik mata, cara yang berikan semua hamba Tuhan, layani kosong kota manapun mereka berada. Kami menyerahkan hidup mereka semua. Terima kasih Tuhan. Kami boleh hadir pada pagi hari ini untuk menjadi bagian untuk terus memberkati kehidupan kami. Pujian yang Tuhan, semua kehidupan kami bersama kami hari ini, kami membawa ini doa kami Bapak. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara, ada sekretaris dan juga ada Sersana Poros, maka saya akan memberikan pengumuman. Yang pertama, terima kasih yang sudah memberikan pelayanan hari ini. Biarlah Tuhan dimuliakan, Tuhan dimuliakan. Setelah ini seperti biasa, ada ibadah sekolah minggu. Di sini ada ibadah PKP, juga di luar masjid. Sore jam 17 atau jam 5 dari Tegusan yang melayani firman Tuhan saya sendiri, Ketua Ipani, keyboardnya juga Topida, drumnya Anto, bass Aldo, singers Rafli dan Yosi, Leman, anak dari SR, kemudian Rizky. Terus pada tanggal 26 sesuai dengan kebiasaan kita atau kesepakatan kita bersama pada minggu terakhir itu minggu hari 20 kan hari tahun ini ada kegiatan jadi diubah dari hari Kamis tanggal 6 ada Bible Study ya dengan tema mimpi dan perspektif iman Kristen. Jadi mohon perhatian kita semua itu jamnya bukan jam 6 tapi jam 7 ya, karena jam 6 masih banyak yang pulang katanya ada kegiatan jadi sehingga kita buka jam 7. Jadi nanti kan ada kita semua untuk kegiatan virus ini. Terus pada minggu depan kita sudah masuk di 1 Maret ibadah kesucian itu yang membagian kembali lagi saya sendiri. Terus WL-nya Rise Wijaya, keyboardnya Ricky Wijaya, drumnya Hans, bass Aldo, singers Fernando Supi dan Ivandi, olehkan Muhammad dan Steve, moodheadnya Rizky. Terus hari Minggu juga minggu depan seperti biasa ada sekolah minggu, juga ada KTP dan PKW. Ibadah tebusan minggu depan yang melayani itu firman Tuhannya Ibu Tri Rahayu, WL-nya Ivani lagi, keyboardnya Alfa Jordan, drumnya Anto, bassnya Aldo, singers Anto dan Rafi, olehkan FSA dan media Rizky. Itu pengumuman kita untuk 1 minggu depan ini. Ya juga saya mengingatkan bagi umat Tuhan karena tinggal 1 minggu kita akan menjalani bulan Maret. Setelah itu ada bulan April. Bulan April tahun ini Pasca Nasional itu bertempat di Sumatera, di Palu dan jadi tuan rumah dalam kita. Maka salah satu dihimbau adalah wajib opsi salah satu itu. Nah, sehingga saya diskusi di itu kemungkinan saya akan pergi sekaligus untuk cuti, ya. Nah, disampaikan juga kepada umat-umat Tuhan kalau berkenan ikut silakan. Diatur rombongan ada beberapa tempat yang tempat ada perangkatannya, ada yang berangkat duluan, beberapa opsi, ada yang rombongan yang opsi dengan bersepeda, ya. Seandainya bersepeda kita bagus, juga ikut, tapi sayangnya bersepeda kita tidak ikut, ya. Jadi yang ikut itu BBB dengan
Peristiwa Bali diwakili oleh Pak bergabung dengan semua yang ada di presiden di Indonesia kemungkinan akan disatukan ya di Palu dengan kegiatan yang sudah digarap dan sekarang dengan panitianya para penantang. Jadi sekali lagi kalau ada umat Tuhan, jemaat Tuhan yang murah sekarang ya naik apa kendaraan atau mesin naik kapal itu hanya 800 ya hanya ya tapi bisa jadi juga masalah ya. Oleh sebab itu sekali lagi dinantikan untuk kalau kita bersedia ya, tapi kalau tidak juga tidak jadi masalah ya. Kalau kami memang wajib ya, salah satu harus siap untuk berangkat ya. Itu tambahan dari kami, terima kasih untuk memberkati kita semua. Terima kasih semua yang kita sampaikan. Kita telah masuk ke pembicaraan kita pada hari ini. Saya belum tidak sekalian untuk diri. Sebelum dimulai menyampaikan doa berkat dan kemudian yang langsung diatur oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, sertai perjalanan kami pulang, bertemu dengan kaum keluarga kami kembali dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara sekalian, serahkanlah hati dan pikiranmu untuk menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah
akan menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya.